Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita juga akan menyaksikan perdebatan antara Ustadz Juma dan juga Pendeta Esra Soru, di mana dalam perdebatan mereka saling mempertahankan argumen mereka, dan sehingga Ustadz Juma pun dipermalukan secara tidak hormat oleh Pendeta Esra Soru, karena Ustadz Juma mengatakan bahwa Musa sama dengan Muhammad. Tetapi dikatakan juga Yesus dan Musa itu sangat berbeda, ya. Dan hal inilah yang menjadi perdebatan antara Ustadz Juma dan juga Pendeta Esra Soru. Karena Ustadz Juma tidak punya data yang jelas dan dalil yang jelas, sehingga Ustadz Juma pun ngawur kemana-mana dalam menyampaikan satu argumentasi atau jawaban. Tapi lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar bagaimana diskusi mereka berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon difokus pada poinnya terkait dengan analogi dan hal-hal yang Pak Isra sudah sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saya hanya berfokus kepada dalil, ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, Saudara Esra Soru mengatakan bagi Kristen Nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil, karena Nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan, tapi Nabi yang disebut di situ sama seperti Nabi. Catat itu, Bung. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan Nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai gelar saja. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, Saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat Nabi yang sama seperti Musa, Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi di misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun, yaitu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, Bung. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, "Kamaukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi Saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada, Yesus melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, Saudara Esra, bertahan. Harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina
dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus nggak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa, ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Ya, saya kira begitu ya, Saudara Pendeta Esra Soru, karena Saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop, ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Ini sesi di babak ini yang terakhir Pak Esra. Silakan Pak Esra, ini yang terakhir sebelum kita masuk babak kedua. Silakan. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi. Tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11. Ya, orang-orang menyahut dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Lukas 7 ayat 16. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga nabi. Maka kalau bicara tentang nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia nabi. Nah, berikut adalah tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan dalam hal apa. Tadi saya bicara soal ilmu analogia, tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu, dan aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma mengangkat segala macam kesamaan lagi apa segala macam tuh, itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut, Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Atau sebanyak Musa atau tidak? Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya pertanyakan itu adalah dasar apa itu semua kesamaan, ya? Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika
Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya, ya, di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10-nya berkatakan, seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri, justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa, menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad, kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu. Dan tadi saya kira ada penjelasan yang tidak selesai dari Summa. Itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Saudaranya Israel itu, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke atas. Nah, itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa Nabi itu, kalau dikatakan tentang Nabi itu, dia berbicara demi nama Yahweh. Di situ kata Tuhan besar itu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka justru apa yang dikatakan di sana bahwa berbicara konteksnya nabi palsu, maka justru kalau Muhammad mau dipaksa Waktunya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana perdebatan antara Ustadz Juma dan juga Pendeta Esra Soru. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mendasarinya dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mengendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu untan dan ikat pinggang kulit, dan memakan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberikannya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana Injil Markus menyampaikan kepada kita bahwa ternyata kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus ternyata sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Bahkan hal ini juga disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia sendiri yang menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu Yudea dan juga Yerusalem. Dia berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Ya, marilah kita juga bersandar kepada Kristus dan bertobatlah kita dalam segala perbuatan
kejahatan kita, dan marilah kita bersandar dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia rela mati di salib, bahkan dia menyerahkan dirinya hanya untuk kita manusia berdosa. Artinya apa? Kita selamat karena anugerah Allah. Karena pimpinan Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati setiap kita. Ya. Sekali lagi Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui ke Bapa kalau tidak melalui aku. Dasar inilah kita datang kepada Kristus. Dasar inilah yang membuat kita datang kepada Kristus dan mendapatkan jaminan keselamatan. Karena semua manusia ini sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibrani 3 ayat 23 mengatakan itu. Karena upah dosa adalah maut. Manusia tidak bisa lari dari kenyataan atau kejahatan. Pasti akan dihukum oleh Allah. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita, juru pribadi kita yang menyelamatkan kita dari dosa. Ustaz Juma menyampaikan argumentasinya dengan ngaur dan kemana-mana. Dia tidak punya dalil yang jelas. Artinya apa? Sudah jauh beda antara Musa dan Yesus. Tapi Yesus atau Allah sendiri sudah menubuatkan kepada Musa bahwa datangnya seorang penyelamat itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Ustaz Juma sangat menghina kekristenan. Bahkan tadi kita melihat dia menjelek-jelekan pendeta Esra Soru. Hati-hati Ustaz Juma. Hamba Allah atau hamba Tuhan, ya boleh kau permalukan, tapi Tuhan tidak bisa engkau permalukan.